Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Ya, kali ini gue pengen ngejelasin pada teman-teman yang hobi latihan tali temali, gimana sih cara ngebuat hauling system atau menarik korban di dalam sumur dengan menggunakan sistem hauling tapi dengan alat yang terbatas dan kemampuan manusia yang sedikit. Dalam arti itu orangnya nggak terlalu banyak, kita bisa melakukan ini sendirian atau berdua. Nah, yang pertama, ini simulasi pertama. Yang pertama kita cari angkor untuk menarik angkor atas. Kalau di sini kita ngebuatnya, di sini ada angkor atas dengan 2 angkor, berat beban kurang lebih sekitar 30 sampai 20 kilo. Nah, yang di sini kita butuhin adalah 5 karabiner dan 1, 2, 3, 4 pursik. Tanpa menggunakan pulei, kita seorang rescuer dengan alat yang terbatas bisa membuat sistem ini. Yang pertama, setelah kita menggelar tali, kita pasang tali di angkor atas. Nah, ketika kita sudah pasang tali di angkor atas, kita buat yang namanya angkor untuk angkor bawah atau angkor untuk menarik. Nah, di sini kita pakai 2 webbing. Setelah kita pasang tali melewati karabiner atau bisa kita sebut dengan bypass, kita buat 1 jalur lagi seperti ini. Kita bisa menggunakan pursik tanpa pulei, hanya pursik dan karabiner. Fungsi dari pursik ini gunanya untuk mengikat tali. Tali yang tadi sudah terikat, kita pasangkan karabiner. Tidak perlu menggunakan pulei, hanya karabiner. Nah, ini adalah sistem pulling dengan menggunakan end system atau masih dengan ini sistemnya itu seperti huruf N atau Z seperti ini. Sini dia ke sini, nanti belok lagi ke sini. Nah, untuk remnya kita bisa gunakan pursik. Di mana kita pasang pursiknya?
di sini atau di sini. Lihat lintasan tali yang mengarah ke beban. Nah, bukan ini. Ini adalah lintasan tali untuk kita menarik. Nah, ini adalah lintasan tali yang mengarah ke beban. Kita buat di sini. Angel. Nah, ini adalah contoh dengan menggunakan M system. Nih, Pursik ini bisa mobile. Dalam arti itu dia bisa bergerak, bisa juga bisa tegang, bisa mengendur. Kalau dia tegang, berarti beban akan berhenti. Misal, ketika kita tarik, nah, Pursik ini akan mengendur. Beban akan terangkat. Nah, ketika kita menarik dan kita capek, lelah, kita ingin berhenti tanpa harus memegang tali. Sebab kalau kita nggak menggunakan Pursik, beban akan turun lagi atau jatuh. Tapi kalau kita menggunakan Pursik, kita melepasnya, beban akan tetap tergantung. Beban tergantung kurang lebih 40 kilo. Jadi dengan sistem ini kita bisa mengangkat beban yang kurang lebih 40 kilo bisa menjadi ringan. Karena apa? Karena beban terpecah. Nah, kita tarik lagi, lanjut narik. Nah, ketika sudah terangkat atau sudah mencapai titik atas, kita rem kembali. Kita evakuasi korban. Nah, seperti itu kurang lebih contoh membuat sistem hauling dengan alat yang terbatas. Ini dengan sistem N. Bagaimana kita menggunakannya dengan sistem M atau lebih banyak lintasannya. Pertama kita ulang lagi. Nah, ini adalah salah satu menurunkan korban atau lowering system dengan cara mengulur. Kalau kita menggunakan M system, kita harus membuat satu jalur lagi. Yang pertama, tetap kita kalau N system kita menggunakan satu angkur. Kalau kita menggunakan M system, kita harus membuat angkur bawah lagi. Kita masukin tali lintasannya. Bypass, tidak perlu menggunakan puller. Kita bikin Pursik di sini nih untuk membuat satu lintasan lagi. Nanti bakal ada tutorial cara membuat Pursik knot atau ikatan Pursik. Pasang karabiner seperti ini. Lanjut. Masukkan tali bypass. Nah, ini adalah cooling system dengan menggunakan M system. Kenapa M? Lajur talinya itu membentuk huruf N. M. Seperti ini. Seperti ini, lanjut lagi ketakut ke sini, bypass lagi ke sini. Nah, kalau M system kita menggunakan dua rem atau dua Pursik untuk mengerem. Keunggulannya ada dua safety. Ada dua safety di sini. Kekurangannya agak sedikit ribet ketika kita jarak penarikan itu sudah habis atau space kita menarik sudah habis, tapi korban masih
menggantung di tengah, belum ke titik atas. Kurangnya di situ kalau M system. Karena pada M system itu berat beban akan jauh lebih ringan, tapi jarak penarikan dan jarak kecepatan korban untuk terangkat itu semakin sedikit. Contoh, ini hanya menarik dengan satu tangan. Beban terangkat, walaupun pergerakannya sedikit, tapi beban terangkat. Ini yang saya maksud. Ketika jarak penarikan sudah habis, ini sudah tidak bisa ditarik lagi karena udah habis, kita harus ngulur dari awal lagi. Seperti ini, tarik ke titik awal, kita tarik ulang lagi. Sudah habis, tinggal sedikit lagi. Itu jarak penarikan sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ulur lagi, semakin sedikit ya. Tadi kursi yang ini berada di sini, semakin lama dia ke atas, kursi yang ini akan makin mengarah ke angkur. Ketika sudah kursi ini berada di sini, kita harus tarik semua, ngebongkar, tapi jangan membuka rem. Kita bongkar sebagian jalur, kita mulai lagi dari awal. Lihat, dengan berat beban 40 kilo kurang lebih, kita bisa mengangkat korban sendirian atau dengan alat yang terbatas. Ini kita lakukan hanya dengan seorang diri. Gimana kita bisa melakukannya kalau 2 orang atau 3 orang? Atau mungkin lebih ringan lagi, kita bisa menggunakan pulley dan alat-alat yang lebih modern. Ini hanya menggunakan 5 karabiner, 4 kursik, dan 3 angkur untuk melakukan sistem seperti ini. Kalau kita menggunakan sistem berarti kita hanya menggunakan 1, 2, 3 karabiner. 3 karabiner. Nah, kamu sini Gi. Maksud dari latihan ini tuh bagaimana kita bisa melakukan evakuasi dengan alat yang terbatas, korban yang kritis. Nah, di situ seorang rescuer harus bisa berhadapan dengan waktu, berpacu dengan waktu. Bagaimana kita melakukan evakuasi dengan cara secepat mungkin dan se-safety mungkin. Karena prinsip penyelamatan adalah kita harus menyelamatkan korban tanpa ada luka bagi rescuer dan si korban itu sendiri. Kalau dari segi SOP mungkin ada beberapa SOP yang tertinggal. Contoh halnya, pada setiap pembuatan angkur itu harus dibuat backup angkur, atau tidak boleh menggunakan satu angkur pada satu lintasan, harus membuat 2 angkur minimal atau backup angkur. Karena apa? Karena apabila angkur yang satu itu putus atau terjadi problem, masih ada angkur backup. Tapi ini kita gunakan hanya pada situasi tertentu, pada saat situasi kita tidak memiliki alat yang banyak dan tim yang sedikit. Dalam artian ini kita melakukan dengan situasi yang urgensi. Kayak ya, andai kita seorang petugas penyelamat tapi kita lagi nggak dinas, tapi kita punya peralatan. Kita punya peralatan pribadi, kita punya 5 karabiner, 4 kursik, 3 webbing. Kita bisa melakukan evakuasi ini untuk menolong tetangga atau orang di sekitar kita ketika membutuhkan pertolongan. Ini adalah prinsip penyelamatan yang sebenarnya.
menyelamatkan korban dengan cara cepat dan aman bagi petugas dan korban. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan lengkapnya. Kalau ada kekurangan-kekurangan dari sistem atau penyampaian, mungkin bisa komen kurangnya di mana sebagai masukan buat Bareta Channel untuk bisa memberikan tips and trick atau edukasi tentang penyelamatan di video selanjutnya. Ya. Don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.